Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pasti sudah familiar kan dengan arisan? Kegiatan yang satu ini sering dilakukan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para wanita, komunitas atau grup yang rutin mengadakan pertemuan. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang dari setiap anggota, hasilnya bisa diserahkan kepada orang yang terpilih berdasarkan undian. Belakangan ini muncul anggapan bahwa arisan tidak diperbolehkan dalam Islam. Benarkah demikian? Lalu apa alasannya? Tonton video ini terus dan simak penjelasannya tentunya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Praktek arisan sudah banyak dilakukan masyarakat, bahkan sudah berjalan sejak lama. Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian ini jelas bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu pengumpulan uang dan pengundian di antara peserta arisan yang bertujuan untuk menentukan siapa yang memperolehnya, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Di Indonesia, ada budaya arisan yang setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya saat arisan akan diadakan. Kegiatan yang sebenarnya dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan tetapi malah memiliki unsur paksaan karena anggota diharuskan untuk datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Pada dasarnya, arisan diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung gorot, penipuan, pengkhianatan, dan riba di dalamnya, asalkan setiap anggotanya amanah dan berusaha untuk terus membayar meskipun tidak berada di rumahnya, bahkan sampai pindah. Kewajiban baru gugur apabila putaran sudah selesai dan masing-masing anggota telah mendapatkan bagiannya. Sistem putaran arisan juga tidak boleh berhenti di tengah jalan karena akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi anggota lain. Dilihat dari sisi substansi pada hakikatnya, arisan merupakan akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad alqad, yaitu utang piutang. Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan undian itu adalah utangnya, sedangkan anggotanya yang menunggu gilirannya adalah si pemberi hutang. Selain itu, arisan juga termasuk ta'awun atau tolong-menolong, seperti arisan kurban atau akikah, yang hanya dapat dicapai dengan cara arisan untuk seseorang secara langsung yang belum mempunyai biaya. Karena dengan jalan arisan inilah mereka dapat melaksanakan akikah dan kurban dengan cara membayar berangsur-angsur sesuai perjanjian. Arisan termasuk urusan muamalah manusia, sedangkan hukum muamalah itu adalah halal dan diperbolehkan karena merupakan transaksi keuangan yang tidak merugikan. Jelas bahwa arisan hukumnya adalah halal jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba. Rasulullah juga pernah mengadakan urusan yang hampir sama, yakni dengan sistem undian yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini, untuk memberikan rasa adil dan bentuk penghormatan terhadap istrinya, Rasul memberi undian istri yang diajak bepergian, dan hal itu dilakukan secara bergantian sehingga tiap istri mendapatkan jatah yang sama. Hal itu adalah contoh undian yang dilakukan dengan niat baik, sebab lebih banyak memberikan manfaat dan mencegah permusuhan. Lalu arisan yang seperti apakah yang dilarang dalam Islam? Arisan haji. Tidak semua arisan halal dalam Islam. Salah satu contoh yang dilarang ialah arisan haji, di mana yang mendapat bagian akan berangkat haji dengan kemungkinan masih memiliki sisa hutang atau memiliki jumlah uang arisan yang belum dibayarkan. Padahal belum tentu ke depannya
orang tersebut mampu untuk membayar sementara ia sudah menikmati hajinya. Hal ini dilarang sebab terlalu memaksakan sesuatu dan memberatkan. Haji adalah ibadah yang memang wajib bagi yang mampu. Jika belum memiliki kemampuan, maka hal itu bukanlah kewajiban dan tentunya tidak diperkenankan. Berangkat haji dengan cara berhutang, di mana Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam menjalankan segala syariat. Lakukan arisan dengan cara yang adil dan tidak memberatkan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. Mengundang perbuatan dosa. Arisan hukumnya boleh bahkan memiliki manfaat, namun ketika dalam suatu acara arisan hendaknya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengajian, nasihat, atau hal-hal yang bermanfaat. Minimal adalah perkara-perkara yang mubah. Janganlah mengisi acara arisan dengan hal-hal yang dilarang seperti yang banyak terjadi, yakni memberatkan pengikut yang memakai pakaian tertentu, menjadikan area perkumpulan sesuatu yang dilarang antara laki dan perempuan, menggibah, mendengarkan nyanyian, senda gurau yang berlebihan, ajang pamer atau riya, dan lain sebagainya. Kesimpulannya jelas, apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkan, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.